Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi masa depan adalah generasi yang siap untuk berbagi, memberdayakan diri untuk berbagi kepada lingkungan sekitar adalah salah satu hal yang sangat esensial yang kami siapkan di SMA 5 Surabaya. Untuk itu, apa dan bagaimana para siswa kami berbagi untuk negeri? Mari kita simak video berikut ini. Tentunya video yang memotivasi dan menginspirasi. Semangat untuk anak-anak SMA 5 Surabaya siap berbagi untuk membangun peradaban negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hamdan wa syukurillah salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim, sungguh salah satu karunia Allah yang wajib kita syukuri adalah wajah. Dengan segala perbedaannya antara satu orang dengan orang lainnya untuk kita saling mengenal. Kita juga dapat menyampaikan pesan kepada orang lain dengan hanya ekspresi wajah. Sederhananya saja, wajah ialah cerminan jiwa, sesuatu yang tidak bisa ditutupi meski dipoles dengan bedak atau gincu. Dalam Al-Quran, mereka yang kehilangan jati dirinya sering disebut dengan orang yang kehilangan muka atau wajah. Oleh sebab itu, ketika kita berwudu, bukan hanya wajah lahiriah kita yang kita bersihkan, tetapi wajah batinnya kita juga kita harus bersihkan agar kita tidak sering kehilangan wajah. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2 diceritakan bahwa di hari akhir nanti ciri-ciri orang yang akan masuk neraka terlihat jelas, wajah mereka akan tertunduk hina. Wujuhu yawma'in khasyi'ah, mereka itulah wajah-wajah yang akan digiring ke api neraka. Berbeda dengan calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri. Kita tahu bahwa mereka lah calon penduduk surga dan begitulah wajah manusia di hari akhir nanti. Golongan wajah lainnya yang disebut dengan berwajah dua atau zul wajahain. Golongan ini biasanya memiliki sifat munafik dan memiliki ciri-ciri jika berkata ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika ia diberikan amanat dia akan berkhianat. Orang-orang seperti inilah yang selalu menyembunyikan wajah aslinya ke satu pihak dan ia tunjukkan wajah yang berbeda ke orang-orang yang lainnya. Ketika turun surat Al-An'am ayat 65, Nabi Muhammad SAW berseru sampai 2 kali, "Aku berlindung dengan wajahmu." Kenapa demikian? Karena semua akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya perlindungan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ia adalah Maha Kekal. Semua yang ada di timur maupun barat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengingatkan pada surat Al-Baqarah ayat 177. Dari ayat di atas kita bisa renungkan bahwa menghadap ke barat atau ke timur sangatlah mudah. Namun kita jika mencari wajah Allah, maka kita harus senantiasa merenungkan butir-butir kebaikan dari ayat tersebut. Semoga kelak di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang memiliki wajah berseri-seri. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu
kami masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul mulia, Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam dan indahnya iman. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita tahu dan sering mendengar kata ikhlas. Umumnya, ikhlas diartikan sebagai melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, dan lain-lain. Apabila kita memasukkannya dalam konteks ibadah, maka menjadi ikhlas adalah melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin terlihat baik, bukan karena ingin dipuji, melainkan semata-mata hanya karena Allah. Seperti yang difirmankan pada surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berperilaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka akan runyam dan seolah tak berbekas. Seseorang sibuk memikirkan dunianya dan tidak memprioritaskan ibadah adalah sebuah kesalahan yang besar. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih tenang dan mudah untuk dilaksanakan. Ikhlas juga penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas juga penting untuk diperhatikan, karena setiap amalan yang dilakukan harus didasarkan dengan keikhlasan. Karena jika kita tidak ikhlas, maka ibadah kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim, dijelaskan bahwa pada akhir zaman nanti Allah menanyakan pada seorang hamba, yaitu, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan kamu ingin disebut orang yang berani, sehingga kamu telah mendapatkannya sekarang. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim sekalian, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang melakukan sesuatu, maka semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai juga ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita semua memupuk dan memulai melatih diri kita untuk belajar ikhlas setiap hari. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.